Peringatan Orang Kudus tanggal 9 Desember Santo Juan Diego Yohanes Didacus. Juan Diego adalah orang kudus pertama yang berasal dari kalangan seorang pribumi Amerika atau Indian di Meksiko. Ia terlahir dengan nama Cuautla-Toatzin tanggal 12 Juli 1474 dari klan Chichimeca, suku Indian Aztec. Cuautla-Toatzin usia 47 tahun ketika bangsa Spanyol datang ke Amerika Selatan. Ia bersama dan istrinya menyambut para misionaris Fransiskan dan merupakan generasi pribumi Meksiko pertama yang memberikan diri mereka untuk dibaptis. Ia mengambil nama Kristen Juan Diego, sedangkan istrinya dibaptis dengan nama Maria Lucia. Kemudian mereka pindah ke Tolpetlac agar lebih dekat dengan Tenochtitlan, Mexico City, di mana misi Katolik yang telah didirikan oleh para biarawan Fransiskan. Menurut legenda, setelah mendengar khotbah dari Fransiskan tentang kemurnian hidup, Juan Diego dan istrinya memutuskan untuk menjalani hidup suci dan selibat. Tahun 1529, Maria Lucia meninggal dunia. Juan Diego sangat sedih, namun ia tetap menerima kepergian istrinya sebagai sebuah berkat. Setelah menduda, Juan semakin tenggelam dalam kehidupan rohani. Ia berdoa setiap hari Sabtu dan Minggu. Pagi-pagi sekali Juan Diego sudah terlihat berjalan kaki ke gereja. Dinginnya udara pagi tidak menyurutkan langkahnya untuk bertemu Tuhan. Walau hanya mengenakan kain tenun tradisional yang disebut tilma atau ayate, Juan dengan penuh semangat menembus kabut yang pekat dan dinginnya udara pagi menuju ke gereja. Sabtu pagi 9 Desember 1531, saat dalam perjalanan ke gereja, Juan mendengar suara burung bernyanyi di Tepeyac, bukit dan seorang memanggil namanya. Dia berlari ke atas bukit dan ada melihat seorang wanita yang sangat anggun dan dikelilingi oleh cahaya yang terang benderang. Wanita itu berbicara kepadanya dalam bahasa Indian Nahuatl, bahasa ibunya, meminta Juan Diego untuk memberitahu uskup Meksiko, seorang biarawan Fransiskan bernama Juan de Zumárraga, bahwa ia ingin agar sebuah gereja dibangun di tempat di mana ia berdiri. Menyadari bahwa yang sedang menampakkan diri adalah Santa Perawan Maria, dengan patuh Juan Diego pergi ke uskup seperti yang diperintahkan kepadanya. Tapi Bapak Uskup meragukan kesaksian Juan Diego dan mengatakan bahwa ia membutuhkan tanda. Juan Diego kembali ke Bukit Tepeyac dan menjelaskan kepada Bunda Maria bahwa Bapak Uskup tidak percaya padanya. Juan juga meminta Bunda Maria untuk mengutus orang lain saja karena merasa bahwa dirinya tidak layak dipermuliakan dengan menerima tugas seperti ini. Namun Bunda Maria mengatakan yang paling penting ialah bahwa Diego berbicara kepada uskup atas namanya. Pada hari Minggu, Juan Diego melakukan seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria. Tetapi sekali lagi Bapak Uskup yang berasal dari kastil Spanyol itu tidak percaya dan tetap meminta tanda. Kemudian pada hari itu Bunda Maria berjanji pada Juan Diego bahwa dia akan memberinya tanda pada hari berikutnya. Juan Diego kembali ke rumah malam itu, lalu ia pergi menjenguk pamannya Juan Bernardino dan menemukan sedang sakit parah. Keesokan paginya Juan Diego memutuskan untuk tidak pergi ke Bukit Tepeyac untuk bertemu dengan Bunda Maria, tetapi ia akan mencari seorang imam yang bisa memberikan sakramen minyak suci kepada pamannya yang sedang sekarat. Namun ketika ia mencoba untuk berjalan melingkar untuk menghindari dari gunung Tepeyac, Bunda Maria menahannya dan mengatakan bahwa pamannya tidak akan mati. Bunda meminta Juan untuk mendaki bukit dan mengumpulkan bunga-bunga yang ditemukan di sana. Saat itu bulan Desember, ketika biasanya bunga tidak akan mekar karena udara yang begitu dingin. Namun keajaiban terjadi di puncak bukit itu. Diego menemukan bunga-bunga mawar yang hanya tumbuh di wilayah kastil Spanyol di bekas rumah uskup Zumárraga. Bunda Maria meminta Juan untuk membawa mawar-mawar tersebut dengan hati-hati dalam lipatan baju tilmanya. Ia tidak boleh membukanya bagi siapapun kecuali untuk uskup Zumárraga. Di hadapan sang uskup, ketika Juan Diego membuka tilmanya, tampaklah bunga mawar kastil yang masih segar dan semerbak wanginya sangat akrab dengan Bapak Uskup, karena mawar jenis tersebut banyak tumbuh di bekas rumahnya di kastil Spanyol. Ia juga secara ajaib, pada tilma Juan Diego tampaklah sebuah lukisan Bunda Maria yang kini menjadi ikon Bunda Maria dari Guadalupe.
Mujizat ini membuat Bapak Uskup segera jatuh berlutut. Dalam waktu 2 minggu, ia memerintahkan untuk mendirikan sebuah gereja di tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri, sesuai dengan pesan Bunda Maria melalui Juan Diego. Gereja tersebut saat ini dikenal dengan nama Basilica of Our Lady of Guadalupe, Mexico City. Sesudah misi utama Juan selesai, dikatakan bahwa ia menjadi seorang pertapa. Ia melewatkan seluruh sisa hidupnya dengan berdoa dan bermati raga. Gubuknya yang kecil terletak dekat kapel pertama yang dibangun di Bukit Tepeyac. Juan amat dikagumi. Para orang tua mendambakan agar anak-anak mereka kelak menjadi seperti Juan Diego. Juan merawat kapel dan menemui para peziarah yang mulai berdatangan ke sana untuk menghormati Bunda Maria dari Guadalupe. Ia akan menunjukkan kepada mereka tilma atau jubah yang menakjubkan di mana terlukis gambar Bunda Maria yang amat indah. Paus Yohanes Paulus II menyatakan Juan Diego sebagai beato 9 April 1990. Paus secara pribadi mengunjungi gereja Bunda Maria dari Guadalupe yang agung dan indah. Ia berdoa di sana bagi segenap rakyat Meksiko. Ia berdoa teristimewa bagi mereka yang wafat selama masa penganiayaan gereja yang dahsyat terjadi awal abad. Ia juga berdoa bagi segenap peziarah yang datang mengunjungi gereja yang indah tersebut dengan iman yang begitu besar kepada Bunda Allah. Pada tanggal 31 Juli 2002 di Basilika Santa Perawan Maria Guadalupe, Meksiko, Paus yang sama memaklumkan Juan Diego sebagai Santo. Santo Juan Diego, doakanlah kami.